Shalom Bikids. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, senang sekali kakak bisa kembali menyapa adik-adik dan menemani adik-adik beribadah hari ini. Oh iya, adik-adik semua apa kabarnya hari ini? Sehat. Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Amin. Oke, yuk adik-adik kita mulai ibadah hari ini. Jangan lupa kita awali ibadah hari ini dengan berdoa. Coba, gimana sikap berdoa yang benar? Adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan, tolong kami agar dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan bersemangat. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Oh Sukacitaku. Ikuti gerakan kita ya. Sejak
Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hati, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu lagu, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawabnya ya, ya. Ku jawabnya ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Maria Magdalena. Saya datang dari kampung Betania. Anak-anak, saya akan menceritakan bagaimana saya mengenal Tuhan. Pada awalnya, saya adalah seorang wanita yang tidak dipandang oleh banyak orang karena saya seorang yang berdosa. Anak-anak sekalian, tahu tidak? Saya memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Suatu hari anak-anak, saya kedatangan Tuhan Yesus di rumah. Tuhan Yesus ketika dia mengajar dan dia berada di kota Betania, dia datang dan singgah ke rumah kami. Waktu itu saya senang sekali. Sehingga saya duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, saudara saya yang bernama Marta menjadi marah dan dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tidakkah engkau peduli aku melayani seorang diri, sedangkan Maria saudaraku diam saja duduk. Anak-anak sekalian, hati saya deg-degan. Wah, saya pasti kena marah Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang kepada saudara saya Marta. Tuhan berkata demikian, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan berbagai masalah, dengan berbagai kesibukan. Tetapi Maria sudah mengambil bagian yang baik karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Wah anak-anak sekalian, waktu Tuhan Yesus berkata demikian, hati saya menjadi senang. Berarti apa yang saya lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Anak-anak, pernahkah anak-anak duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya? Saya harap anak-anak juga melakukan apa yang saya lakukan. Kemudian anak-anak, saya juga waktu itu pernah mengalami satu ketika saudara kami laki-laki yang bernama Lazarus sakit. Dan ketika saudaraku sakit, orang mengirimkan berita kepada Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus yang engkau kasihi sakit. Tetapi anak-anak sekalian, Tuhan Yesus tidak segera datang. Sehingga anak-anak tahu bukan apa yang terjadi? Ya betul, saudaraku laki-laki yang bernama Lazarus mati.
Setelah mati, baru hari keempat Tuhan Yesus datang ke rumah kami. Kami sudah tidak ada pengharapan, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dari hidup. Waktu Tuhan berkata demikian, hati saya percaya. Dan apa yang saya percayai itu anak-anak terjadi. Waktu Tuhan Yesus meminta kami untuk menunjukkan di mana Lazarus dikuburkan, maka waktu itu Tuhan Yesus, karena Dia begitu mengasihi keluarga kami, Tuhan Yesus menangis. Dan bukan hanya mengasihi, bukan hanya bisa menangis, Tuhan Yesus yang berkuasa waktu itu berkata, waktu itu anak-anak sekalian, banyak sekali orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, dari luar kubur itu Dia berkata, Lazarus, keluarlah. Anak-anak tahu tidak apa yang terjadi? Betul, Lazarus datang, Lazarus bangkit. Wah, anak-anak sekalian, hati saya senang. Hati Marta juga senang, bahkan orang-orang di sekitar kami semua menjadi senang dan memuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang kalian sembah. Tuhan sanggup mengubahkan dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Dari orang yang tidak memiliki harapan, Tuhan memberikan harapan. Anak-anak sekalian, ada satu lagi yang ingin saya ceritakan kepada kalian. Tetapi sebelumnya saya ajak anak-anak untuk mendengarkan satu pujian berikut ini. Kita naikkan satu pujian lagi. Maria Magdalena, medley sebab Dia hidup. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur
Yesus mati di atas kayu salib. Setelah itu dia dikuburkan. Dan anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengar bukan bahwa kubur Yesus sudah kosong. Kenapa? Itu karena dia bangkit. Anak-anak tahu nggak siapa yang pertama kali melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit? Itu saya, anak-anak. Saya saksi pertama melihat Tuhan Yesus. Waktu ini begini ceritanya, anak-anak. Pagi-pagi sekali saya pergi ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah. Tetapi waktu saya menengok, ternyata Tuhan Yesus tidak ada di tempat. Hati saya sedih sekali, anak-anak. Sehingga waktu itu saya berlutut, saya berdoa, saya minta Tuhan ada di mana. Waktu itu tiba-tiba ketika saya menangis, ada suara yang berkata, "Maria, mengapa engkau mencari dia di antara orang yang mati?" Saya berkata, karena saya mengira dia adalah seorang tukang kebun. Maka saya berkata, "Pak, di manakah Tuhanku? Jikalau tahu tempatnya, beritahu saya." Waktu itu, anak-anak, saya tidak melihat orang itu. Tetapi ketika Tuhan berkata, "Maria," dengan suara yang begitu saya kenal, dan saya langsung berkata, "Rabuni," Tuhan saya datang kepada saya untuk pertama kalinya setelah dia mati. Wah, anak-anak sekalian, luar biasa sekali apa yang saya lakukan sebelum Tuhan Yesus mati. Ketika dia hidup, saya sering bertemu dengan dia, saya bergaul dengan dia, sehingga ketika dia mati, saya masih mengenal dengan baik suaranya. Anak-anak, siapa di sini yang tahu persis suara Tuhan Yesus? Kalau anak-anak ingin seperti saya, kalian juga harus bergaul dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika kita dekat dengan Dia, Dia sangat senang. Sehingga Dia akan menyatakan segalanya untuk kita. Anak-anak, cerita saya cukup sekian. Minggu yang akan datang, kalian juga akan melihat, akan mendengar bagaimana Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit, dia menampakkan diri bukan hanya kepada saya, tetapi kepada banyak orang. Nantikan cerita berikutnya ya anak-anak sekalian. Tetap setia, tetap beribadah dengan semangat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini anak-anak, ayat hafalannya terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Yuk anak-anak semua, kita mau membaca bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita mau mengakhiri sekolah minggu online hari ini. Sebelum adik-adik menerima doa berkat, sama-sama yuk kita berdoa, yuk meresponin firman Tuhan. Terlebih lagi Kak Putri rindu untuk mendoakan adik-adik supaya adik-adik dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan peka terhadap suara Tuhan melalui firman Tuhan. Yuk sama-sama yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mengalir Tuhan bagi setiap kami,
Pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami selalu merasakannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terlebih lagi kami sangat bersyukur Tuhan kalau firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami semakin kenal siapa Engkau Tuhan. Engkau adalah pribadi yang hebat, Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Karena kebangkitan-Mu ya Bapa, Engkau menyatakan kebaikan-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, terlebih lagi Tuhan, di saat ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di Kids Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau tuntun mereka Tuhan, biarlah di masa pertumbuhannya Tuhan, mereka menjadi pribadi yang mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang peka akan suara-Mu ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah mereka pribadi yang bertumbuh takut akan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, setiap firman Tuhan yang mereka terima Tuhan, mereka dapat tanamkan di dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam keseharian mereka, di dalam lingkungan bermain mereka Tuhan, entah di rumah maupun di sekolah, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, mereka Tuhan dapat lebih dalam lagi Tuhan Yesus, sungguh mengenal-Mu lebih dalam lagi, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan anak-anak-Mu. Segala masa depan dan cita-cita mereka, Engkau yang pegang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kalau sampai saat ini juga Tuhan, Engkau menjadikan anak-anak-Mu yang taat Tuhan, yang selalu setia bersekolah minggu setiap hari minggu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Segala aktivitas yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari adik-adik, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April ini adik-adik. Yuk kita mau sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April ini. Kami berdoa buat teman-teman kami baik Kenzo, Marvel, Chelsea, Anggi, Aurelia, Delvin, Ralin. Biar kiranya Tuhan memberkati semua teman-teman kami ini yang berulang tahun di bulan April ini. Berkati mereka dengan berkat yang dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati dengan hikmat, akal budi, kecerdasan, supaya di sekolah mereka berhasil mendapat nilai-nilai yang terbaik, menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan hidup takut akan Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan semua teman-teman kami ini diberi kebahagiaan, sukacita, dan Tuhan memberikan kesehatan umur panjang buat mereka semua. Begitu juga untuk kami yang sudah beribadah hari ini, Tuhan memberkati kami semua, jadikan kami anak-anak yang takut Tuhan, mengasihi Engkau, dan menjadi anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan mari adik-adik, setelah kita berdoa, setelah kita menyembah Tuhan, sama-sama kita mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati adik-adik sekalian.